Selanjutnya pengecekan optimalitas. Jadi setelah kita menyelesaikan metode visible awal ya, ada menggunakan metode barat laut, metode biaya terendah ataupun metode Vogel, yaitu kan hasilnya nanti itu belum tentu optimal. Ya, maksudnya belum tentu menghasilkan biaya transportasi yang paling minimum. Ya, maka dari itu kita lakukan pengecekan optimalitas ya. Jadi caranya, ini yang pertama, pada penyelesaian visible awal tambahkan kolom UI di mana I adalah 1 2 3 dan seterusnya, dan baris VJ ya di mana J adalah 1 2 dan seterusnya. Kemudian isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0 ya. Biasanya baris atau kolom yang dipilih adalah baris atau kolom yang memuat variabel basis paling banyak. Ya, variabel basis itu maksudnya yang terisi kuantitas jumlah barang ya. Kemudian isi baris UI dan kolom VJ lainnya dengan aturan untuk setiap sel basis berlaku persamaan UI tambah VJ sama dengan CIJ. Ya, kemudian isi sel sisanya dengan kuantitas CIJ dikurang UI dikurang VJ. Jika ada sel dengan nilai CIJ dikurang UI dikurang VJ lebih kecil 0, maka berarti tabel tersebut belum optimal. Ya, jadi kita langsung saja. Ini contoh ya, pengiriman barang dengan menggunakan metode Vogel, metode visible awal, yaitu metode Vogel yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, jadi ini distributor, kemudian toko. Jadi dari distributor A kita kirim ke toko 2 sebanyak 300 dan seterusnya ya. Setelah itu untuk langkah pengecekan optimalitas, langkah yang pertama tadi kita buat ini kolom UI dan baris VJ ya. Berdasarkan langkahnya kita melihat variabel basis paling banyak dulu, yaitu di baris yang ketiga. Ini adalah variabel basis ya. Jadi 200, 200, 200, 500, 200, 300 itu semua variabel basis. Ya, variabel basis paling banyak di sini adalah baris yang ketiga. Ya, yaitu sebanyak 3. Kolom kedua juga 3 ya. Tapi kita tidak ambil karena ada baris, ada kotak yang kosong di kolom yang kedua. Ya. Jadi kita pilih baris yang ketiga ya. Ya, kalau misalnya variabel basisnya sama, cari baris atau kolom yang semua kotaknya terisi pada baris atau kolom tersebut. Ya, jadi di sini variabel basis paling banyak di baris ketiga. Kemudian kita isi ini sama dengan 0 ya. Berdasarkan langkah-langkah yang kedua tadi. Ya, kemudian langkah yang ketiga, isi baris UI dan kolom VJ. Ya, dengan persamaan UI tambah VJ sama dengan CIJ. Ya, jadi persamaannya UI ditambah VJ itu sama dengan CIJ. Ya, ini CIJ itu maksudnya yang di sini ini 5, 3, 6 itu semua CIJ. Ya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya. Kemudian kita mencari ini nilai dari VJ ya, karena UI ini kita sudah dapat 0. Ya, berarti untuk mencari VJ ya, berarti nanti UI-nya pindah ke sebelah ya. Berarti CIJ dikurang UI. Ya, kita cari dulu VJ-nya masing-masing ya. Anggaplah ini belum ada ya, 3. Berarti caranya mencari adalah ini CIJ-nya, ini kan CIJ dikurang UI. Ini kan CIJ-nya 3 dikurang dengan UI, ini kita masukkan 0 dulu semuanya. Ya, berarti 3 kurang 0. Ya, kemudian 7 dikurang 0, kemudian 8 kurang 0. Ya, 3 kurang 0 hasilnya 3. Ya, 7 kurang 0 hasilnya 7. Kemudian 8 kurang 0 hasilnya 8. Setelah kita mencari baris VJ, ya kita cari lagi kolom yang di UI. Ya, untuk baris ketiga ini sudah ada. Kita cari lagi untuk baris pertama. Ya, berapa UI di sini? Ya, jadi caranya kita menggunakan tetap rumus yang ini. Berarti kalau kita mencari UI,
berarti ini VJ nya pindah ke sebelah ya, berarti CIJ dikurang VJ ya. Nah, untuk di sini kita perhatikan variabel basisnya yang ada, variabel basis, jangan yang kosong. Variabel basis di sini ada 300, berarti dia CJ-nya 3. Kita ambil di sini 3. Nah, berarti UI-nya di sini ya, UI-nya adalah CJ atau 3. Nah, 3 dikurang ya VJ. VJ-nya ini lihat sesuai dengan kolomnya atau barisnya ya. Nah, karena di sini dia di baris kedua yang ada variabel basisnya, berarti kurang dengan 7 ya, kurang dengan 7 ya. 3 dikurang 7 berarti di sini minus 4. Nah, kemudian untuk UI selanjutnya, nah di sini 200 variabel basisnya, berarti kita ambil 4 ya. 4 dikurang ya, karena CJ nya 4 dikurang ya, lihat kolom ke berapa dia. Nah, dia kolom ke 3, berarti 8 VJ nya ya, berarti 4 kurang 8 minus 4 ya. Kemudian baris ketiga sudah ada, baris keempat belum ya. Kita lihat di sini variabel basisnya 5, berarti kita ambil CJ nya 1, CJ dikurang VJ, VJ nya 7 sesuai dengan kolomnya ya. Dia berada di kolom 2, 1 kurang 7 ya, 1 kurang 7 itu minus 6 ya, berarti kita sudah dapatkan baris VJ dan kolom UI. Oke, setelah itu kita kembali ke langkah selanjutnya. Ini langkah keempat ya. Isi sel sisanya atau bukan basis dengan kuantitas CIJ dikurang UI kurang VJ. Jika ada sel dengan nilai ini maksudnya lebih kecil 0 itu negatif ya, maka berarti tabel tersebut belum optimal ya. Jadi caranya tinggal kita cek satu persatu ya, dengan rumus yang tadi ya, dengan rumus ini CIJ dikurang UI dikurang VJ ya. Kalau misalnya ada yang bernilai negatif atau kecil 0 berarti belum optimal ya. Nah, coba kita cek di sini. Di sini kan CIJ nya 5 ya, 5 ya. Kemudian dikurang dikurang UI nya ini kita ambil sesuai dengan barisnya ya. Ini 5 kan dia baris 1, berarti kita pakai UI ini minus 4 ya, berarti dikurang minus 4 ya. 5 dikurang minus 4, kemudian dikurang lagi dengan VJ ya. Perhatikan 5 ini dia berada di kolom pertama, berarti kita ambil 3 ya, dikurang lagi 3 seperti itu ya. Berarti 5 dikurang minus 4 dikurang 3 ya, 9 kurang 3 jawabannya 6. Berarti 6 di sini ya. Nah, seperti itu, ini positif. Begitu pula dengan ini yang bukan basis ya. Jadi yang ada basisnya tidak perlu dihitung. Ini yang bukan basis, ini 6 ya, berarti nanti 6 dikurang ini minus 4, kemudian dikurang di kolom 38, nah, berarti 2 ya, berarti di sini 2. Oke, nah ini juga bukan basis, berarti 2 dikurang, nah, dia berada di baris kedua yaitu minus 4, kemudian dikurang ini 3, nah, berarti 2 tambah 4 6 dikurang 3 itu 3 ya, berarti di sini 3. Dan di sini 9 dikurang ya minus 4 dikurang 7 ya, 9 tambah 4 13 dikurang 7 itu 6 ya, jadi di sini 6. Nah, kemudian ini lagi yang bukan basis, berarti di sini 6 dikurang ya, di sini minus 6 baris ketiga ya, baris keempat, kemudian dikurang 3 ya, hasilnya 12 dikurang 3 yaitu 9 ya. Kemudian ini yang terakhir 4 dikurang minus 6, kemudian dikurang 8 ya, jadi 2. Ternyata semua angkanya di sini positif semua, mulai dari 6
2, 3, 6, 9 dan 2 itu positif ya. Berarti semua lebih besar 0, tidak ada lebih kecil 0. Jadi optimal ya. Ya, jadi di sini kan tidak ada yang negatif. Ya, jadi nanti semuanya ini sudah optimal. Ya, jadi pengiriman barang dengan menggunakan metode Vogel ya, yang sudah kita selesaikan sebelumnya itu sudah optimal ya. Bagaimana kalau misalnya salah satunya ini bernilai negatif atau ada beberapa yang bernilai negatif? Berarti belum optimal. Ya, jika belum optimal, yang anggaplah di sini di minus 9 ya, atau di sini minus 2 ya, berarti belum optimal. Kalau belum optimal nanti kita revisi. Ya, jadi cara merevisinya saya akan jelaskan di pembahasan selanjutnya ya.